Sahabat keyakinan, di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini saya akan mengajak sahabat keyakinan di mana saja Anda berada untuk kita sama-sama bermenung tentang bacaan-bacaan pada hari Minggu Prapaskah kedua. Hari Minggu 28 Februari 2021. Sahabat keyakinan, di mana saja Anda berada, pada hari Minggu Prapaskah kedua, tanggal 28 Februari 2021, saya mengangkat tema permenungan kita, yakni persembahan. Dalam bacaan pertama kitab Kejadian mengisahkan tentang Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, di Gunung Moria kepada Yahweh, kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Allah menyerahkan anaknya demi kita semua. Rasul Paulus menegaskan, saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Dan bacaan Injil, penginjil Markus mengisahkan tentang Yesus berubah rupa. Pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Sahabat keyakinan, persembahan. Apa itu persembahan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan adalah hadiah atau pemberian. Hadiah atau pemberian itu diberikan kepada seseorang atau orang yang dihormati. Persembahan adalah hadiah atau pemberian yang diberikan kepada orang yang dihormati. Itu arti persembahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti jika kita melihat bacaan pertama kitab Kejadian yang mengisahkan tentang Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, menunjuk pada Abraham menghormati Allah. Abraham merelakan dan memberi anaknya Ishak sebagai hadiah kepada Allah. Allah adalah sosok pribadi yang dihormati oleh Abraham. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengisahkan soal Allah mengutus atau mempersembahkan Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia menebus dosa-dosa manusia. Persembahan Yesus adalah dirinya sendiri. Jika kita melihat arti kata persembahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan berarti pemberian, hadiah kepada orang yang dihormati. Jikalau Yesus mempersembahkan dirinya untuk mati di salib,
Artinya kita adalah orang pribadi yang Yesus hormati. Yesus memberi dirinya mati di salib menebus dosa-dosa kita. Ini hadiah. Hadiah untuk kita dari Yesus adalah nyawanya. Artinya Yesus menghargai, menghormati kita. Maka kalau Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dan kalau Yesus menghormati kita, para sahabat keyakinan, dengan jalan Yesus memberi diri mati untuk kita di salib, apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini? Kita punya Yesus. Kita punya Yesus yang menghormati kita. Persembahan adalah hadiah pemberian kepada seseorang yang dihormati. Sahabat keyakinan, jika Yesus yang diutus Allah datang ke dunia untuk Anda dan saya yang adalah orang-orang berdosa, Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita dengan pemberian nyawanya. Maka kita adalah pribadi-pribadi yang dihormati oleh Allah melalui Yesus. Jikalau Anda, saya, kita tidak diperhitungkan dalam rumah tangga kita, oleh istri kita, oleh suami kita, oleh bapak mama kita, oleh adik kakak kita, oleh rekan-rekan kita, oleh sahabat kenalan kita, oleh pacar kita, oleh tunangan kita, atau sesama pekerja di lingkungan pekerjaan kita. Kalau mereka tidak menghormati dan menghargai kita, maka jangan takut. Kita punya seseorang yang lebih dulu telah memberikan penghormatan kepada kita, yakni Yesus. Dia memberikan hadiah sebagai bentuk penghormatan kepada kita, bukan harta, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan pula janji, tetapi dia memberi diri dan nyawanya kepada sahabat keyakinan dan saya. Artinya apa? Artinya dia telah lebih dulu menghormati dan menghargai kita. Jika saat ini para sahabat keyakinan di mana saja Anda berada, Anda dikucilkan, merasa tidak berharga, bangkitlah. Sebab sang guru kita, Yesus kita, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, telah lebih dahulu menghargai Anda dan saya. Kalau Yesus mempersembahkan dirinya untuk mati di salib, siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa para sahabat? Siapa lagi yang harus kita gantungkan harapan? Kalau bukan kepada Yesus yang telah mati untuk kita. Sahabat keyakinan, selamat mempersiapkan diri memasuki hari Minggu Prapaskah kedua. Marilah kita belajar untuk bangkit dari keterpurukan kita. Belajar untuk melihat diri kita. Belajar untuk mengoreksi diri kita. Kalau saat ini kita jatuh. Kalau saat ini kita tak berdaya. Karena begitu banyak tekanan. Jangan takut. Kita telah terlebih dahulu dihargai oleh Yesus. Maka di masa Prapaskah ini, marilah kita belajar seperti Yesus dan guru Tuhan kita perbuat. Jika engkau mengatakan aku dan guru, aku adalah guru dan Tuhanmu, katamu itu benar. Aku adalah guru dan Tuhan.
maka perbuatlah apa yang aku perbuat. Belajarlah untuk mencintai, belajarlah untuk memaafkan, belajarlah untuk memberi diri dalam tugas dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Salam keyakinan. Terima kasih sahabat keyakinan. Semoga permenungan tadi dapat membantu sahabat keyakinan di mana saja Anda berada. Pada video saya di hari-hari pekan berikut, saya akan menampilkan bagaimana cara orang kei timba laur, atau bagaimana cara orang kei yang timba cacing laut. Makanan yang penuh protein, bergizi, yang terjadi setiap 1 tahun sekali. Di mana ada juga di tempat-tempat dan daerah lain, tapi saya membahas lebih pada orang kei, bagaimana proses timba laur atau cacing laut, prosesnya, prosesinya, sampai pada pengolahan, sampai pada menyantapnya. Untuk itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik lonceng di bawah, serta subscribe agar sahabat keyakinan siapa saja yang menonton video saya yang menampilkan Maluku, Provinsi Maluku, Maluku Tenggara, Nuhu Evab, tugas pastoral saya sebagai imam dan sebagai kepala sekolah, informasi sekolah, dan lain-lain. Terima kasih. Terimalah salam saya. Salam keyakinan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik lonceng. Sahabat keyakinan di mana saja Anda berada, terimalah salam dari saya. Salam keyakinan.